Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6B SDN Bujeng 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini akan Ibu kirimkan penjelasan materi melalui video pembelajaran setelah kita belajar dari Zoom. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Baik anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang jenis perkembangbiakan hewan. Ada ovipar, vivipar ya, ataupun ovovivipar. Kita juga belajar berbagai hal tentang kondisi ekonomi di Asia Tenggara. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar bagaimana cara melindungi hewan dari kepunahan. Kita juga akan belajar bagaimana mencari kesimpulan dari sebuah teks, serta di akhir nanti kita akan belajar mengenai keadaan politik negara-negara di Asia Tenggara. SDN Bujeng 2, semangat, cerdas, hebat. Yes, yes, yes. Anak-anak, yang pertama, perhatikan gambar di sini. Gambar apa itu anak-anak? Bagus sekali, itu adalah harimau. Bagaimana kalian ketika melihat harimau? Ya pasti takut ya, karena harimau adalah salah satu hewan buas dan langka anak-anak. Langka artinya tidak ada di sembarang tempat ya, atau sudah mengalami penurunan jumlah anak-anak. Nah, kita bisa melihat harimau di mana? Ya, ada yang sudah pernah ke taman safari? Di sekitar kita ini ya, di Pripgen itu ada Taman Safari Indonesia 2. Nah, di sana kita bisa melihat berbagai jenis hewan yang ada di Indonesia, mulai dari yang berbagai jenis anak-anak ya, ada juga hewan langka di sana. Kenapa sih anak-anak kok kita itu harus melestarikan hewan-hewan yang ada di Indonesia? Yang pertama tentunya agar tidak mengalami kepunahan. Jadi punah itu mengalami penurunan jumlah anak-anak. Yang kedua, karena hewan-hewan ini bisa kita manfaatkan dagingnya. Contohnya ada daging sapi, kita juga makan daging kambing, ayam, bebek ya. Jadi memang berguna untuk manusia. Yang ketiga, hewan-hewan ini bisa menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen. Produsennya itu siapa anak-anak? Tumbuhan, bagus. Jadi produsen adalah tumbuhan. Nah, ada beberapa hewan yang makanannya adalah tumbuhan. Jadi bisa seimbang tumbuhnya produsen atau tumbuhan tadi dengan konsumen yang dilakukan oleh hewan. Yang keempat, hewan-hewan ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Seperti saat ini anak-anak kita sedang mempelajari tentang hewan, mulai dari jenis perkembangbiakan kemarin sudah ya, dan sekarang tentang pelestarian hewan. Lalu bagaimana cara kita untuk melindungi hewan-hewan tadi? Apa upaya yang sudah kita lakukan? Nah, yang pertama kita harus memahami betul tentang pentingnya pelestarian hewan. Yang kedua, dengan membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Dan yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar ataupun jual beli hewan langka. Contohnya di sini ada hewan apa anak-anak? Ya, ini adalah orangutan. Nah, orangutan ini termasuk hewan langka anak-anak. Kita bisa melindungi orangutan dengan membuat penangkaran. Ada yang berupa cagar alam ya. Cagar alam itu untuk melindungi tumbuhan dan hewan. Kalau yang buatan salah satunya ya yang Ibu sebutkan tadi, yaitu Taman Safari Indonesia. Taman Safari kebetulan berada di dekat kita ya. Selain tujuan wisata, ada tujuan lain di balik itu, yaitu untuk melindungi hewan-hewan langka. Dan yang paling penting anak-anak tidak melakukan perburuan liar, karena masih ada ya beberapa manusia yang melakukan perburuan liar di hutan. Tentunya itu ada sanksi yang sangat berat. Jangan dilakukan ya anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mencari simpulan dari sebuah teks. Setelah kemarin kita belajar menemukan informasi penting,
mencari ide pokok. Nah, untuk mencari kesimpulan caranya hampir sama. Yang paling penting adalah kita harus membaca terlebih dahulu keseluruhan isi dari teks. Baru setelah kita baca keseluruhan anak-anak, kita bisa menemukan apa sih isi atau tujuan dari teks yang kita baca ini tadi. Nah, meskipun ada 3 paragraf, 2 paragraf, atau 4 paragraf, kesimpulan dari teks itu hanya ada 1 anak-anak dari keseluruhan isi teks. Selanjutnya, setelah kemarin kita belajar tentang keadaan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, hari ini kita akan belajar tentang keadaan politik negara-negara Asia Tenggara. Apa sih keadaan politik itu? Jadi politik ini anak-anak berhubungan dengan bentuk pemerintahan ataupun berhubungan dengan sejarah negara tersebut bisa merdeka atau sejarah berdirinya suatu negara. Dan tentunya anak-anak, setiap negara di Asia Tenggara memiliki keadaan politik yang berbeda-beda. Yang pertama adalah negara kita Indonesia. Insya Allah sudah paham semua ya kalau Indonesia karena negara kita sendiri. Ibu kotanya Jakarta, kepala negaranya presiden. Siapa anak-anak presiden kita saat ini? Ya, Bapak Joko Widodo, terkenal dengan sebutan Bapak Jokowi ya, semuanya pasti kenal. Nah, mata uangnya rupiah, lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Kebetulan sekali hari ini atau bulan ini adalah bulan Agustus. Bulan Agustus adalah bulan yang spesial di negara kita. Kenapa anak-anak? Ya, karena negara kita merdeka di bulan Agustus, tepatnya tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Berarti di bulan ini, di tahun 2021 ini adalah kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Bagus. Nah, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya berbeda-beda ini anak-anak ada banyak suku, ada banyak agama, ada banyak jenis tarian, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, tentunya anak-anak dari kriteria semua yang ada di Indonesia ini pasti berbeda dan tidak dimiliki oleh negara lain. Seperti, nah ini sekarang Malaysia. Kalau kita tadi bentuknya pemerintahan ya, republik. Nah, kalau di Malaysia berbentuk kerajaan federasi. Kepala negaranya kalau kerajaan ya berarti sultan, gelarnya yaitu yang di Pertuan Agung. Nah, berbeda lagi anak-anak ya. Negara Malaysia juga negara yang maju dengan ibu kotanya Kuala Lumpur. Selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura ini sangat kecil ya anak-anak kalau dilihat dari segi wilayah. Tapi Singapura adalah negara yang sangat maju, yaitu di pemerintahan Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Singapura adalah negara persemakmuran, istilahnya Commonwealth ya anak-anak. Dan ibu kotanya juga sama dengan nama negaranya, yaitu Singapura. Ada yang terkenal di Singapura, patung apa itu anak-anak? Yang kepalanya, iya kepalanya singa, badannya ikan, patung Merlion. Selanjutnya anak-anak adalah negara Thailand. Thailand di sini anak-anak memiliki arti, kalau bahasa Inggris ya, land itu land ya, land artinya tanah, dan Thai adalah kebebasan. Jadi artinya Thailand ini adalah tanah yang bebas. Artinya negara Thailand ini adalah salah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami penjajahan. Jadi tidak pernah dijajah anak-anak. Merdeka terus mulai dari awal ya. Itu keistimewaan dari Thailand. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh Raja. Selanjutnya ini adalah negara Filipina. Kalau dari wilayah ya, Filipina ini juga mirip dengan Indonesia, yaitu negara kepulauan. Nah, Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara
kepala pemerintahan dan panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Selanjutnya, ini adalah negara Brunei Darussalam. Brunei ini negara yang sangat kaya ya anak-anak. Kok bisa? Karena, bagus, kita kemarin sudah sempat membaca dan mempelajari ya. Karena hasil alam di Brunei Darussalam berupa minyak dan gas alam yang sangat tinggi nilainya. Nah, Brunei Darussalam adalah negara yang berbentuk kesultanan anak-anak. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasehat Kesultanan. Terletak di mana? Terletak di Pulau Kalimantan ya, jadi menjadi satu dengan pulau kita yaitu Kalimantan di bagian utara. Selanjutnya ini adalah negara Laos. Negara Laos adalah negara yang spesial juga karena satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut, karena semua wilayahnya itu berbatasan dengan daratan anak-anak. Laos bentuk negaranya adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Nah, Laos dijajah awalnya oleh Prancis, kemudian dari Perjanjian Jeneva tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Selanjutnya, ini adalah negara Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. Jadi bacanya Phnom Penh ya anak-anak. Pemerintahan Kamboja adalah demokratik parlementer. Nih. Kemudian anggota majelisnya memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senatnya 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Selanjutnya ini adalah negara Myanmar. Dulu negara Myanmar ini dikenal dengan nama negara Birma. Jadi kalau kalian mendengar kata-kata Birma, itu adalah Myanmar, sama saja ya anak-anak, tapi sekarang dikenal dengan Myanmar. Merupakan negara yang berbentuk republik dikepalai oleh presiden. Jadi sama dengan Indonesia ya. Sistem pemerintahnya demokrasi parlementer. Nah, ini yang terakhir anak-anak, yaitu negara Vietnam. Ibu kotanya Hanoi. Kepala negaranya sama dengan kita, yaitu presiden. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Dan badan pembuat undang-undangnya disebut dengan Majelis Nasional Vietnam. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan ya? Nah, silahkan nanti dipelajari kembali materi video yang Bumila kirim ini serta materi yang ada di buku, dan akan kita lancarkan lagi, kita kuatkan lagi materi ini dengan tanya jawab di Zoom. Baik anak-anak, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sehat selalu, jaga kesehatan, pakai masker ya, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan rutin berolahraga. Sehat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.